Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini minggu pertama di tahun 2025 kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Dan ketika kita memasuki tahun yang baru, kami tetap mengucapkan selamat tahun baru. Meskipun sudah berjalan 5 hari, tapi kita masih menikmati segala sesuatu yang indah, yang baru dari Tuhan. Kalau rahmatnya selalu baru, pengharapan kita di dalam Dia pun tidak pernah berakhir. Oleh sebab itu, tantangan apapun ke depan kita tidak pernah tahu. Apa yang akan terjadi hari esok kita tidak pernah tahu. Satu-satunya yang kita tahu, Yesus tetap menjadi sumber pengharapan bagi kita. Haleluya. Mari umat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan di hadapannya bahwa Dia satu-satunya pengharapan bagi hidup kita. Yes, nyatakan kembali, ku pandang wajah-Mu. Yes.
Hanya Engkau pengharapan kami, Yesus satu-satunya sumber pengharapan kami. Kalau hari-hari yang lampau Engkau sudah berjalan bersama kami, hari-hari yang lampau Engkau menuntun kami, hari ini dan hari esok kami pun Engkau tetap bersama, Engkau tetap mendampingi kami, berjalan di samping kami, membawa kami ke tempat yang tepat. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. Terpuji Kau Yesus. Haleluya. 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 Biar batang kasihan naramayasa. Hanya Kau pengharapan kami. Biar alamayase. Haleluya. Terpuji Kau Yesus. Biarlah batang kasihan naramayase. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu menjalani hidup ini Tuhan. Tapi karena Engkau senantiasa bersama kami, maka kami beroleh kekuatan baru senantiasa. Bahkan kami mampu menjalani waktu-waktu yang lampau karena pertolongan-Mu, karena penyertaan-Mu yang sempurna. Dan harapan kami kepadamu tidak pernah hilang. Maka kami pun yakin tahun ini tantangan seberat apapun Tuhan tetap bersama kami, membela kami, membawa kami pada kemenangan, dan pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia. Dengan lembut katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, yes. Amin. Yakin pertolongan kami dari-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu, hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru, bahwa pertolongan yang kekal datang dari-Mu. Amin. Yes. Haleluya. Kami mengaku di hadapan-Mu dan memandang wajah-Mu. Yes. Pertolongan dari-Mu. Amin.
segala musim, dalam segala keadaan, dan pengharapan kami di dalam-Mu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan sukacita atas kami, Engkau memberikan penghiburan dalam hidup kami, dan hari ini pun kami mau bersorak, bernyanyi, menyatakan sukacita itu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh umat-Mu yang ada naikkan syukur dan pujian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tengok kanan kiri saudara, kasih tos engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Oh, oh. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Engkau tetap setia. Amin. Menjagaku selamanya. Yes. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Glory, glory. Katakan seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia. Menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata. Yes. Sepanjang hidupku. Umat Tuhan katakan sungguh nyata. Yes. Sungguh nyata. Yes. Semua katakan sungguh nyata. Kasih-Mu di sepanjang hidupku. Yes. Akui sungguh nyata kasih Tuhan. Haleluya. Hanyalah untuk-Mu. Yeah. Sungguh nyata kasih
kasih-Nya dinyatakan atas kita semuanya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang, yes, keselamatan, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, yes, amin, iblis dikalahkan. Oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan. Yes, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Oleh darah Yesus, kita semuanya menjadi umat pemenang. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kita, dan Dia yang kita andalkan sebagai sumber pengharapan dalam hidup kita. Walau dunia berubah, walau tantangan makin mengguncang, tapi pengharapan di dalam Yesus tidak pernah tergoncangkan. Maka kita akan terus menjalani hidup kita dengan penuh kemenangan. Walau dunia berubah,
setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya, hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi peneguhan bagi setiap kita. Walau dunia berubah, namun yang pasti kasih Tuhan tidak pernah berubah. Maka ke dalam setiap langkah hidup kita pun terus menaruh kepercayaan yang kuat di dalam Dia. Penyertaan Tuhan di tahun yang lampau begitu sempurna, hingga membawa kita ke tahun ini, dan hingga detik ini kita tetap melihat penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi atas hidup kita. Maka hari esok dan selamanya pun kasih-Nya tetap bersama kita. Satu-satunya yang menjadi pengharapan kita, satu-satunya sumber berkat bagi kita, satu-satunya penolong hanya di dalam Yesus. Kita angkat pujian ini kembali.
setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini aku tetap melihat Sampai detik ini bahwa penyertaan-Mu Tuhan melihat sungguh sempurna buat setiap kami. penyertaan-Mu Sempurna. sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya Katakan sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya satu-satunya harapanku. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh ada di awal minggu tahun ini, kami tetap melihat kesetiaan Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Amin. Dalam keadaan suka, baik juga dalam keadaan duka, Engkau tetap setia buat setiap kami. Penyertaan-Mu di tahun yang lalu, kami juga percaya penyertaan-Mu terjadi juga di tahun ini Tuhan. Amin. Bahkan tahun-tahun selanjutnya dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, lanjutkan karya-Mu atas setiap kami. Dan biarlah setiap kami memberi hidup kami terus punya pengharapan di dalam Engkau. Haleluya. Kami tidak pernah tergoncangkan dengan perubahan Amin. dunia yang ada, tetapi kami terus melekat karena Engkau sang sumber pengharapan. Amin. Tidak pernah berubah dalam hidup kami. Amin. Dunia boleh bergoncang, boleh berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah dalam Amin. hidup kami Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami menyediakan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan kami mendapatkan kemenangan di dalam kehidupan kami. Amin. Kesulitan apapun bisa kami terobos bersama dengan kekuatan yang Amin. Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama. Semua yang percaya katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita masuk di minggu pertama di tahun 2025 ya. Dan Bapak Ibu Saudara,
kita mempunyai satu tema besar di tahun 2025 dan itu nanti kita akan katakan bersama ya, ucapkan dengan iman kita bahwa ketika Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, maka hidup kita akan berbuah dengan banyak ya. Dunia boleh resesi, tapi anak Tuhan akan resepsi. Amin. Karena kita terus melekatkan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kita. Baik, untuk subtema di bulan Januari ini, maka mendasarinya kita akan belajar satu tema sepanjang bulan Januari ini adalah tentang pengharapan di dalam Kristus ya. Karena saudaraku sekalian bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu masih lebih baik lagi yang di depan ya. Akan banyak hal ya, tanggal 1 kemarin kita membuka tahun ini ya dengan ibadah bersama ya. Dan di situ kita belajar bagaimana gurun yang gersang, kehidupan mungkin yang kering, bahkan tidak ada hasil, tapi Tuhan sanggup ya untuk membuatnya menjadi kebun buah-buahan yang berbuah dengan lebat ya. Anda yang berhalangan hadir ya, nanti Anda bisa cari di kanal YouTube kita ya. Klik ketik GBI Bait Kudus dan nanti akan muncul ya di ibadah buka tahun tanggal 1 kemarin ya. Baik, kita akan belajar bersama hari ini tentang pengharapan di dalam Kristus ya. Lebih dulu kita akan buka bersama 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat, nanti saya minta ya Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Aditya ya baca ayat 3 lebih dulu dan nanti kita ayat 4-nya baca sama-sama ya. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, ayat 4 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan ujian. Hidup ini juga penuh dengan perubahan-perubahan yang tidak bisa kita prediksi atau tidak bisa kita duga. Banyak hal dalam kehidupan kita ini, saudaraku, yang membuat saya dan saudara itu bisa menggoncangkan hati dan pikiran kita. Mulai dari munculnya adanya kesulitan mungkin keuangan ya, salah manajemen, salah mengelola, atau mungkin ditipu oleh rekan bisnis yang kita percayai dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa bicara tentang masalah kesehatan, ya, masalah juga pergumulan-pergumulan di dalam hubungan-hubungan dalam keluarga dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita tahu sebelumnya, tanpa kita mengira sebelumnya. Dan seringkali hal-hal tersebut bisa menggoncangkan hati dan juga pikiran kita. Termasuk anak-anak Tuhan, tidak saja orang-orang di luar Tuhan. Tetapi satu hal yang kita patut yakini saudaraku, yang patut kita imani percayai, bahwa di tengah segala ketidakpastian yang terjadi, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saya dan saudara, kita memiliki satu hal, katakan satu hal. Satu hal yang tidak bisa digoncangkan, yaitu yang namanya pengharapan kita di dalam Kristus. Satu hal yang tidak bisa digoncangkan, apa namanya Bapak Ibu Saudara? Pengharapanmu, pengharapanku kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Seseorang saudaraku, kalau dia sudah tidak punya pengharapan, maka saudaraku, mungkin masalahnya itu enggak sedemikian besar. Tetapi dia saya ibaratkan sudah mati walau masih hidup. Dan dia bisa mati cepat. Tetapi sebaliknya orang yang punya pengharapannya itu kuat. Semangat hidupnya itu tinggi saudaraku. Sehebat apapun penyakitnya, tantangannya, dia bisa sanggup tegak berdiri. Bahkan bisa dia menemui yang namanya jawaban, bahkan kesembuhan, bahkan pertolongan Tuhan. Karena masih punya pengharapan. Karena itu pengharapan kita enggak boleh goncang.
Karena kita sebagai anak Tuhan punya pengharapan di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Pengharapan kita bukan pada perkara-perkara yang lain. Pada dunia, harta, kedudukan, pangkat dan sebagainya, itu semua bisa berubah. Boleh-boleh saja sih kita mengharapkan apa yang ada dalam dunia. Mungkin kepintaran kita, pengetahuan kita, tidak masalah. Tetapi andalan kita, katakan andalan kita, harapan kita hanya Tuhan. Karena apa yang ada dalam dunia itu bisa berubah loh. Betul apa betul? Hari ini orang yang miskin atau orang yang kaya 5 tahun atau 2 tahun, 3 tahun ke depan bisa berbalik arah enggak saudaraku? Yang miskin jadi kaya, yang kaya bisa jadi miskin. Bisa enggak? Bisa. Anda katakan mau pergi kemana? Ya, Anda mungkin ya cari kesenangan apa? Sampai di rumah lagi, kembali lagi saudaraku. Tidak mungkin kesenangan yang ada di luar Anda bawa lagi ke rumah, sampai sekarang nggak bisa. Karena namanya saudaraku sekalian, semangat dalam hidup kita, sesuatu dalam hidup kita ini, pengharapan dalam kita ini saudaraku tidak bisa datang dari luar. Tapi dari dalam, katakan dari dalam. Roh Tuhan sudah ada dalam setiap hidup kita. Amin. Di situ ada Tuhan. Ini tidak boleh goncang pengharapanmu. Harus terus ada. Katakan pengharapanku harus terus ada. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, Alkitab tadi mengatakan bahwa hidup kekristenan itu adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Ayat tadi ya, ayat yang ketiga dari 1 Petrus 1 dikatakan terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang apa? Penuh pengharapan. Orang Kristen itu hidupnya penuh dengan pengharapan. Dan karena itu saudaraku tadi ayat tadi mengatakan karena apa hidup dengan pengharapan? Karena kebangkitan Yesus Kristus kita punya pengharapan itu. Sorga itu sudah tersedia. Sorga bukan moga-moga. Sorga bukan kemungkinan. Sorga itu pasti. Katakan sorga itu pasti. Amin. Sorga itu pasti. Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sediakan perkara yang kekal. Apalagi pergumulan kita dalam dunia yang sementara ini. Saya percaya saudaraku, Tuhan sanggup memberikan kekuatan bahkan kemenangan buat setiap kita. Amin. Kalau kita terus punya pengharapan kepada Tuhan. Wong sorga aja dikasih, keselamatan aja dia berikan. Masa yang sementara hal-hal dalam dunia ini dia nggak sanggup kerjakan dalam hidup kita. Nah sekarang kita akan belajar apa sih atau bagaimana kita bisa memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yang pertama, dasar dari pengharapan kita, bagaimana bisa memiliki pengharapan di dalam Kristus adalah iman. Katakan iman. Ya, poin 1 tolong bisa dibuka ya. Iman sebagai dasar dari pengharapan. Coba Pak Adit baca Ibrani 11 ayat 1 ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih. Iman adalah dasar, katakan dasar. Dari apa? Segala, katakan segala. Segala apa? Segala sesuatu yang kita apa? Kita harapkan. Pegang ini kunci. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Namanya pengharapan itu sudah terjadi atau belum? Halo, belum terjadi. Tapi tentunya pengharapan itu pasti lebih baik dari hari ini. Amin, saudaraku. Nah, itu bisa terjadi harapan kita yang belum terjadi, belum ada, belum tidak kita lihat, terjadi karena apa? Namanya ada apa, saudara? Ada apa? Iman. Dalam terjemahan lain dikatakan iman itu adalah substansi atau materi. Jadi iman itu adalah materinya, substansinya untuk sesuatu itu bisa terjadi, bisa ada. Yang belum ada jadi ada materinya. Saya kasih contoh yang sederhana begini. Anda di sini ada yang bisa jahit? Angkat tangan. Oh ya, Mbak Wiwit, nah, Bu Agus.
Bu Agus kalau misal ya terima order satu saat, minta dibikinkan baju. Tetapi si orang ini enggak kasih bahan kain sama ibu. Bisa bikin, Bu? Saudara sepakat bisa bikin atau tidak? Tidak bisa. Di sini ada ibu ya, punya usaha homemade luar biasa, enak. Ya, saya suka sekali dengan bikinan ibu ini ya. Bu Arum, Bu Noni. Suka bikin kue kan? Ya, bikin lapis legit, bikin mandarin. Wah, luar biasa ya. Itu harganya juga luar biasa karena memang butternya itu khusus. Ya, nah, saya mau tanya nih, misal ya ada pesanan kue, tapi enggak punya tepung. Bisakah kue itu jadi? Halo? Bisa? Enggak bisa. Karena substansinya, materinya apa Bapak Ibu Saudara? Tepung. Seperti tadi, substansi materinya apa? Baju, kain. Nah enggak ada materinya, gimana bisa jadi? Gimana bisa ada? Nangkep enggak di sini? Iman itu seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Harus ada, harus dipelihara itu iman, enggak boleh luntur. Tidak boleh padam iman kita sama Tuhan. Percaya keyakinan kita sama Tuhan itu tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. Untuk kita bisa meraih pengharapan jadi kenyataan, jadi realisasi harus ada iman. Anggap ya di sini ya. Harus ada apa Bapak Ibu Saudara? Iman. Yesus itu ahli bikin mujizat. Betul apa betul? Alam semesta ini saja Tuhan ciptakan hanya dengan Dia berfirman. Jadilah terang. Jadi. Semua dijadikan oleh Tuhan loh. Kira-kira bikin orang sakit jadi sembuh, gampang enggak buat Tuhan? Wong orang mati aja dibangkitkan kok. Bisa enggak Tuhan bikin mujizat? Bisa, sangat bisa. Tapi saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, pernah enggak Anda menjumpai dalam Alkitab diceritakan atau dituliskan satu kali Tuhan Yesus tidak bisa bikin banyak mujizat karena ketidakpercayaan orang-orang itu, alias tidak ada iman di situ. Ada enggak kira-kira? Halo, pernah baca ayatnya? Jangan-jangan enggak pernah buka Alkitab. Siapa yang bilang ada ayatnya? Ya, Agus, di mana Agus? Di mana? Oh, di kampung halamannya. Namanya apa Bu Hana? Nah, Nasaret. Ya. Coba bisa bantu buka ya Mas. Matius 13:58. Ya, Pak Adit bacakan ini ya. Matius 13:58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Iya, terima kasih. Alkitab mencatat waktu Yesus ada di Nasaret, di kampung halamannya sendiri, Dia tidak bisa buat banyak mujizat. Kenapa? Halo? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ayat itu bilang apa? Ketidakpercayaan mereka. Saya percaya Tuhan itu mau buat mujizat dalam hidup kita. Cuman pertanyaannya adalah, ada enggak materinya, substansi iman dalam hidup kita? Bukan berarti Tuhan itu enggak bisa bikin mujizat, tidak. Jangan salahkan Tuhan loh. Tapi Tuhan mau sangat rindu memberkati kita, bikin mujizat. Tapi masihkah ada iman dalam hidup kita? Iman itu bukan sekedar kita Kristen loh KTP kita. Banyak orang ber-KTP Kristen belum tentu masih punya iman sama Tuhan. Iman itu kalau di gereja segini sepertinya punya iman semuanya. Iman itu teruji kalau ada masalah. Iman itu teruji masih ada atau enggak dia punya iman kalau ada tekanan. Betul apa betul? Kalau dia ngadepi sesuatu nih, jalan buntu masih punya iman enggak? Nah di situ loh iman itu dibuktikan masih ada enggak. Saya pernah menjumpai satu kisah.
seorang remaja waktu itu tahun 2018, usianya 18 tahun. Asalnya dari Wori, Manado, Sulawesi. Remaja ini ketika itu namanya adalah Aldi Novel Adilang. Anda bisa search, cari di Google ya. Aldi Novel Adilang ini satu kali ya, dia waktu itu remaja usia 18 tahun itu lagi kerja di perairan, di laut gitu ya kan, Manado itu banyak gitu, ada laut dan sebagainya. Dia lagi di kapal yang tidak ada mesinnya, tidak ada dayungnya, kalau sana bilangnya rompong ya. Nah di rompong perahu kecil ini enggak tahu kenapa dia mungkin lagi tidur atau bagaimana, tiba-tiba rompongnya itu hanyut dihembus sama angin laut. Dan dia kemudian saudaraku terdampar di lautan lepas ya. Dia saudaraku dengan rompongnya itu yang dia naiki itu saudaraku enggak ada mesin, enggak ada dayung, dia terbawa arus. Bayangin ya, ini lautan luas loh. Dia enggak punya kekuatan apa, ini perahu kecil. Wah mesti takut ini anak remaja. Saya aja takut saudaraku. Satu saat saya pelayanan di Manado ya. Kemudian di tengah-tengah jedanya itu pelayanan sore gitu ya. Nah siangnya itu, paginya sampai siang itu mereka ajak kami ke Bunaken. Ya, satu tempat gitu ya, di nyebrang laut dulu ya. Dan kemudian ternyata perahunya bocor. Wah kami udah ketakutan itu lautan lepas loh. Kalau enggak salah lautan apa ya itu, maksudnya Hindia atau lautan apa itu? Ngeri sekali. Apa yang terjadi? Nakoda kapalnya itu kemudian arahkan ke karang. Ya, jadi terumbu-terumbu karang kan banyak di situ ya. Saya tuh mikir saudaraku, ini terumbu karang itu kan enggak bisa sekuat dengan batu. Bisa keropos, bisa ambles tuh. Ini didaratkan di situ sementara sambil nunggu kapal dari seberang jemput kami, dandani bocornya saudaraku. Mengerikan ya. Saya aja yang waktu seperti itu sudah ngeri luar biasa. Saya bisa bayangkan ini Aldi Novel Adilang ini betapa dia ketakutannya setengah mati. Untuk makannya dia hanya mengandalkan tangkapan lautnya dia. Direbus, dibakar gitu ya. Kalau minum supaya dia tidak dehidrasi, dia ambil air laut kemudian dia saring dengan bajunya dia. Selama 49 hari loh saudaraku, dia ngalami terapung-apung di lautan lepas. Dia cerita 10 kapal, bisa sekitar 10-an kapal lah sempat lewat, tapi dia udah teriak-teriak enggak bisa lihat si Aldi ini. Dia sudah stres saudaraku. Dia pengen bunuh diri, putus harapan. Udah kalau gini nyemplung aja dah, masuk aja ke laut, udah selesai dimakan ikan. Tapi dia ingat satu hal, perkataan orang tuanya. Aldi, kalau kamu mengalami ketakutan dalam hidupmu, doa, engkau punya Tuhan. Berharap sama Tuhan, dia sanggup tolong engkau. Dan memang Aldi ini, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Setiap hari dia baca Alkitab. Karena itu di rompongnya dia, di kapal kecilnya dia selalu ada Alkitab dan dia baca itu Alkitab. Kesaksiannya seperti itu. Jadi setiap hari saudaraku, Aldi ini saudaraku, dia doa sama Tuhan, dia baca Alkitab, dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Enggak ngerti apa yang akan Tuhan lakukan, kerjakan, dia udah enggak punya pengharapan apa-apa, cuma harapannya sama Tuhan. Satu kali saudaraku, ketika sekian lama dia sudah terapung-apung di lautan lepas, ada satu kapal saudaraku yang berbendera Panama yang waktu itu melewati perairan dekat Pulau Guam di Samudra Pasifik. Itu pada tanggal 31 Agustus. Dia itu terhempas, perahu kecilnya itu sekitar 14 Julinan 2018. Juli sampai Agustus gitu ya, udah berapa puluh hari itu. Dan kemudian akhirnya dia sempat berenang dulu untuk mendekati kapal besar itu. Karena ini udah kasih sinyal mau tolong, nah si Aldi ini dia renang mendekati itu. Dan dibawalah karena kapal ini mau berlabuh di Jepang.
Nama kotanya adalah Tokuyama. Nah, ketika sampai di Tokuyama, Jepang, maka Aldi ini kemudian diserahkan ke konsulat Indonesia yang ada di Jepang. Dan singkat kata dia dikembalikan ke Wori, ke Manado. Yang saya mau bilang sama saudara, iman itu seperti itu, saudaraku. Iman bukan sebatas kita percaya, ya percaya. Tapi mempercayakan, katakan mempercayakan. Mempercayakan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya sama Tuhan, itu iman. Bahkan sampai hopeless, tidak ada pengharapan sekalipun. Tidak ada yang kita bisa harapkan, tapi kita masih punya iman. Nah itu loh yang Tuhan mau lihat. Tuhan kan pernah berkata, kalau aku melawat umatku, aku datang. Masih adakah iman? Karena itu saudaraku, imanmu jangan gugur. Harus terus ada, dijaga api iman kita. Amin Bapak Ibu Saudara, jaga api kita. Jangan sampai tidak punya iman. Lagi ngadepi masalah sedikit udah suaranya itu loh, omongannya. Itu kelihatan loh Anda tidak punya iman. Wis mati ya aku. Itu orang tidak beriman. Apa ke gereja katanya Tuhan memberkati, mana? Itu orang tidak punya iman. Balu masih ke gereja loh. Balu masih pelayanan loh. Coba bilang kiri kanan, imanmu dijaga. Amin Bapak Ibu Saudara, iman dijaga. Bukan Tuhan tidak sanggup tolong loh. Yang Tuhan lihat iman. Pernah ingat satu kisah dalam Alkitab, ada orang lumpuh. Digotong sama 4 orang temannya. Mau masuk ke satu rumah ibadah, enggak bisa, penuh dengan orang-orang. Kemudian akhirnya teman-temannya jebol itu, atapnya itu dijebol. Ini usaha ya dahsyat loh. Si orang lumpuh itu juga enggak menyerah. Dia bilang udahlah pulang-pulang, enggak. Dia tetap mau loh untuk diturunkan tepat di depan Yesus. Teman-temannya juga punya usaha luar biasa. Mereka tidak berpikir bagaimana ya nanti caranya jebol itu atap, nanti kalau rusak dimintai ganti rugi, siapa ya yang bayar? Enggak mikir gitu loh. Yang penting ini temanku selamat. Mereka juga dari 4 orang itu enggak mikir, nanti kalau aku kesleo kakiku siapa yang ngobatin ya? Aku enggak punya juga mungkin kalau jatuh kecelakaan ya, waktu jebol atap ini aku enggak punya asuransi. Dia enggak mikir gitu saudaraku. Yang dia pikir hanya satu, temannya sembuh. Nah ketika temannya itu udah diturunkan tepat di depan Yesus, apa yang Yesus lihat saudaraku? Di dalam firman Tuhan ya, Markus pasal yang kedua ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Markus 2 ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu diampuni. Yang Yesus lihat bukan usaha kerja keras mereka, walau memang mereka kerja keras loh. Yang Yesus lihat iman, masih ada enggak iman? Begitu Yesus lihat ada iman, mujizat terjadi. Orang lumpuh itu bangun, angkat tempat tidurnya, jalan. Sampai orang-orang yang melihat itu, Markus 2:12 berkata, yang begini belum pernah kami lihat. Mereka terkagum-kagum, mereka takjub, mereka heran karena Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, iman dalam hidup setiap kita ini harus terus ada. Coba sekali lagi bilang, iman harus dijaga terus ada. Amin. Jangan sekarang punya iman, nanti selesai lihat, wih baning gembos. Lihat kantong, kocek dompet, aduh. Ngerti yang ini tadi enggak ke gereja, itu orang enggak punya iman. Sekali lagi bilang ayo, jaga imanmu. Bapak Ibu Saudara, tidak seorang pun pastinya kita suka dengan kondisi di mana segala sesuatu itu penuh dengan tekanan. Betul? Tidak ada ya orang yang pengen dalam keadaan tekanan. Tidak ada juga orang yang suka dengan kondisi dikejar deadline. Dikejar target.
Atau mungkin ekspektasi yang tidak bisa kita capai. Nah biasanya kondisi-kondisi seperti ini saudaraku, itu menguji iman kita. Bukan lagi semuanya jalan lancar jaya gini, enggak. Justru saat-saat itu loh, saat tekanan datang. Saat yang namanya deadline jatuh tempo belum ada, belum kekejar, belum ada uang. Saat mungkin harapan-harapan yang lama belum kita dapatkan. Nah, di situ loh ujian iman kita. Biasanya orang seperti itu, maka dia akan bereaksi paling enggak ngomel, gerundel, komplain, marah, kesel, kecewa. Paling enggak itu seperti itu. Reaksinya seperti itu. Balu orang Kristen, balu pendeta sekalipun bisa. Kalau enggak bisa jaga iman. Saya mau tanya, ketika kita marah-marah, ketika kita meledak emosi kita, ketika kita impulsif, ketika kita nyalahin orang, cari kambing hitam, masalah jadi selesai? Halo? Masalahnya selesai? Kagak selesai. Iman ini harus dijaga. Jangan bereaksi salah, saudaraku. Tentunya kuasa Tuhan kita butuhkan untuk menjaga iman kita juga, menolong kita. Tapi kita itu ada peranannya untuk menjaga iman kita. Tidak semuanya Tuhan. Tuhan memang kasih iman dalam hidup kita. Karena itu para murid berkata, Tuhan tambahkanlah iman. Tapi tidak semuanya kita serahkan sama Tuhan. Ada kita kerjasama dengan Tuhan. Menjaga. Di zaman Israel kuno, para imam diperintahkan untuk tidak membiarkan api di mezbah korban bakaran itu padam. Jadi para imam ini dia sepanjang hari standby 24 jam, ya gantian terus, tidak boleh ada api itu nyalanya itu padam, saudara. Jadi dijaga, caranya apa? Memastikan namanya bahan bakarnya itu terus ada, terus tercukupi. Nah sama seperti para imam itu yang kerja keras menjaga, memastikan supaya api di mezbah korban bakaran itu enggak padam. Maka kita juga perlu menjaga iman kita supaya tidak padam. Dengan bahan bakar yang ada, yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Bahan bakarnya apa? Firman. Bahan bakarnya apa Bapak Ibu Saudara? Firman. Roma 10:17 berkata iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus dan doa. Jadi ketika kita, saudaraku, baca firman, ketika kita setiap hari doa, renungkan firman, perkatakan firman, itu menjaga api iman ada dalam hidup kita. Seperti tadi, Aldi tadi. Imannya terus ada. Karena saat yang namanya janji Tuhan, pengharapan Tuhan sampai kepada penggenapannya itu butuh yang namanya proses. Karena itu di poin 2, supaya kita bisa memiliki pengharapan di dalam Kristus tidak cukup hanya punya iman. Jaga terus iman kita ada, tapi butuh yang namanya sabar dalam pengharapan. Coba katakan sama-sama, 2, 3. Sabar dalam apa? Pengharapan. Mau lama, mau cepat, mau lama banget, mau cepat banget, butuh proses. Karena itu mesti sabar dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, coba bilang kanan kirimu, sabar ya. Zaman sekarang itu susah ditemukan sifat sabar. Walau namanya Pak Sabar belum tentu dia bisa sabar. Betul apa betul? Bahkan orang yang sabar dibilang bodoh. Ya kan? Kalau bilang sabar, bodoh. Sabar, mau sampai kapan? Karena hari
hari ini kita ini dikondisikan dengan segala sesuatu yang serba cepat. Internet apa? Coba kalau lelet-lelet mau langganan wifi. Cari yang cepat dong. Betul? Apa-apa semuanya maunya instan. Betul? Lama nunggu. Wah, kagak mau saudaraku. GPL. Apa? Gak pakai lama. Langsung gitu. Mau makan, lihat itu ngantrinya segitu. Wah, udah cari aja yang lain. Males suruh nunggu. Betul apa betul? Coba bilang kiri kanan, sabar ya. Karena semua itu harus ada proses. Coba di sini ada ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan, angkat tangannya. Ya, di sana ada ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan. Ada di sana. Saya mau tanya nih bagi ibu-ibu, emak-emak yang dulu pernah hamil dan melahirkan. Ketika dokter mengatakan engkau ada janin dalam kandunganmu dan engkau berharap itu bayi, itu baby seminggu lagi lahir, bisa? 3 bulan deh, 3 bulan. Bisa? Anaknya lahir bisa? Ada waktunya. Berapa? 9 bulan paling enggak itu yang normal kan? 9 bulan, 10 itu yang normal. Ada waktu, ada proses. Demikian juga dengan pengharapan kita. Nangkep enggak di sini Bapak Ibu Saudara? Jadi ketika engkau punya pengharapan kepada Tuhan, apapun itu, mesti punya iman. Dijaga iman kita. Tapi jangan lupa, iman saja butuh namanya sabar. Ayatnya di mana Bu Evi? Buka yuk, Pak Adit baca, Ibrani. Ya. Ibrani 6, 11 dan 12. Ibrani 6, 11 dan 12, firman Tuhan bilang begini. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, terima kasih. Lihat saudaraku. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama, menjadikan pengharapanmu milik yang pasti. Ini jadi kenyataan ya, jadi realisasi. Next ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut mereka yang apa? Oleh apa? Iman terus dan apa? Kesabaran mendapatkan bagian dalam apa? Yang dijanjikan Tuhan. Ini kalimat dipakai kata iman dan kesabaran. Bukan iman atau kesabaran. Nangkep enggak di sini? Kalau atau itu bisa milih iman atau sabar. Tapi di sini dua-duanya, katakan dua-duanya. Iman dan apa? Sabar. Amsal pasal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, saudaraku. Karena itu mesti sabar. Sekali lagi bilang kanan kirimu, coba sabaro ya. Nah, ketika saudara punya iman dan saudara sabar, ini digodok sama Tuhan. Di sorga itu ada mungkin apa ya, penggorengan atau apa gitu ya, dimasak itu, diproses. Kan butuh proses kan. Wah, Tuhan memproses itu. Sampai semuanya yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian kita, saudaraku. Jadi dua-dua mesti ada dalam hidup kita. Apa? Iman dan apa? Kesabaran. Mau cepat, mau lama yang tadi saya bilang. Atau mau lama banget. Tapi kita percaya Tuhan selalu membuat sesuatu indah pada waktunya. Pak Hendri berapa lama diproses Pak? Kemarin setelah COVID itu. Kalau proses sih lama ya Pak ya, tapi mestinya kan semakin proses itu semakin tidak mengenakan toh ya, mestinya namanya ujian semakin susah gitu ya. Yang kemarin yang terakhir, yang berat-berat itu berapa lama Pak? Kemudian dipulihkan, 1 tahun. Cik Susan berapa tahun Cik? Enggak bayangin, saking lamanya. Ya Cik, 10 tahun mungkin lebih ya. Berapa tahun? Oh masa 3 tahun?
Dari suami enggak ada? 3 tahun. Nah, Cik Susan 3 tahun. Ada lagi yang lebih lama mungkin di prosesnya? Coba angkat tangan. Yang lebih dari setahun, Pak Hendri tadi setahun ya. Cik Susan 3 tahun. Ada yang prosesnya sampai realisasi Tuhan itu lebih dari 1 tahun dan 3 tahun. Ada angkat tangan? Nini, berapa nih? Sampai menemukan itu. Ya, menemukan resep, enggak tahu resep dari mana itu ya. Sampai akhirnya bisa sampai sekarang saya ke rumahnya saudaraku sekalian. Jualan itu paling berapa nih dari Nini? 2000 atau 2500 ya. Seperti itu pesenannya saya ditunjukin itu papan tulisnya, ini loh Bu Evi ya. Berapa tahun nih? 2 tahun, wah lebih kecil. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang lebih lama? Bu Hana, berapa tahun Bu? 8 tahun, wow. Ada lagi yang lebih lama? Berapa Bu Sri Pani? 7 tahun, wah luar biasa ya. Tapi saya percaya saudaraku, Abraham itu 75 tahun loh. Tapi saya percaya, mau sampai kapanpun namanya waktu, Tuhan selalu membuat semuanya indah pada waktunya. Amin. Sekarang saya bisa melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Bu Sri Pani, Pak Hendri, ya, Cik Susan, Nini, semuanya kita. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu bekerja. Katakan Tuhan selalu bekerja. Sepertinya enggak. Nah sering iblis tuh pakai gitu. Bisikin kita, mana tuh lihat. Percuma, kamu ibadah, kamu pelayan percuma. Iblis suka seperti itu, lihat tuh. Belum tuh dijawab. Tapi bilang sama iblis, hei iblis diam. Dalam nama Yesus keluar kamu. Berkatku OTW. Saya kan pernah ajarin saudara kan. Berkatnya apa saudaraku? Janji Tuhan apa? OTW, on the way. Amin. Katakan pasti. Pasti nyampe. Anda pesan apapun, pasti nyampe enggak saudaraku? Enggak mungkin itu si tukang gojek yang melarikan pesanan makanan saudara. Pasti nyampe kan? Katakan OTW. Berkatnya itu pasti aku terima. Amin. Nah sekarang kita lihat ya, apa hasilnya? Kalau kita punya pengharapan dalam Kristus. Yang pertama, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, Yesaya 40, 30 sampai 31 berkata begini ya. Yesaya 40, 30, 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kalau saudara baca ayat ini, yang lelah, yang lesu, yang jatuh tersandung itu siapa? Siapa? Ayat 30 tadi, siapa? Orang muda. Terus termasuk siapa itu? Teruna, tentara. Nah, jangan dipikir saudaraku, orang muda itu bisa tetap punya pengharapan dalam Tuhan, tetap kuat loh, belum tentu. Bisa-bisa yang umurnya lebih tua dari anak muda itu malah semangatnya bisa lebih besar daripada anak muda. Karena tekanan dalam hidup sehari-hari, stres, depresi itu bisa membuat anak-anak muda lari pada obat-obatan. Lari juga kepada sekarang ada rokok elektrik ya, ngisep tuh. Ya, padahal itu menurut kedokteran lebih bahaya daripada rokok dari tembakau. Karena itu langsung masuk ya, dan itu seperti kalau Anda bayangin aja nih, ini kita kan punya mic ini ada baterainya ya. Nah coba dalamnya itu kalau dibuka gitu ya, itu item-item, itu racun loh. Nah itu kita masukin, lari ke hal-hal yang lain, bahkan bisa melakukan tindakan bunuh diri. Itu anak-anak muda, jadi jangan dipikir anak-anak muda itu mesti kuat, belum tentu. Siapa yang kuat? Yang menarik di ayat 31, tidak lagi dipakai kalimat anak-anak muda atau orang-orang muda atau teruna-teruna, tetapi di ayat 31 di situ dikatakan apa? Tetapi apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa lain dikatakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini bukan bicara orang muda lagi, tapi orang-orang
tua, muda, besar, kecil, semua orang yang berharap kepada Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru bukan didapat waktu kita healing, liburan. Anda yang kemarin liburan, tanggal berapa ya? Setelah Natal, kemudian tahun baru. Pulang lagi enggak ke rumah? Lihat rumahnya lagi enggak yang berantakan itu? Lihat masalah lagi enggak? Healingnya jadi hilang. Senangnya jadi hilang toh. Ngadapi realita. Healing kita sejati itu adalah karena pengharapan kita sama Tuhan. Amin saudaraku, buat kita kuat. Hari ini siapa saudara yang membutuhkan kekuatan baru? Bilang sama sebelah saudara, yuk berharap sama Tuhan. Saya percaya nanti wajah-wajah loyo jadi semangat semua. Ya, coba bilang lagi, berharap sama siapa? Jangan sama Bu Evi, sama siapa? Sama Tuhan. Kita akan dapat kekuatan baru. Nah, kekuatan baru itu memampukan kita bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi kita dengan kekuatan baru itu bisa melewati, katakan melewati. Dan bahkan menerobos semua keadaan paling sulit. Karena punya kekuatan. Nah, itu yang kita perlukan hari-hari ini. Karena itu saudaraku, tahun 2025 ini tetaplah kerja semaksimal mungkin. Tetapi jangan lupa, setelah itu banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Di hadirat Tuhan, disitulah kekuatan baru. Amin saudaraku, akan kita dapatkan. Yang kedua, orang yang berharap sama Tuhan punya damai sejahtera dari Tuhan. Dunia ini tidak bisa membuat saudara damai saudaraku. Jadi salah besar kalau kita menaruh pengharapan kita kepada dunia ini. Kalau dunia bisa membuat damai, saudaraku, maka sudah dari dulu dunia ini tidak ada peperangan, damai. Nyatanya sampai hari ini perang masih terjadi kok. Yang ada dalam dunia ini kegelisahan, berita-berita menakutkan, berita mencemaskan, berita mengkhawatirkan, membuat kita tidak bisa tidur, membuat kita banyak pikiran, itu dunia. Nah, sumber pengharapan kita sehingga kita bisa punya damai sejahtera yaitu Tuhan Yesus. Karena Yohanes pasal 14:27 Tuhan Yesus satu kali bilang begini, Yohanes 14:27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi dia punya sumbernya. Dia punya damai sejahtera karena itu dia berikan, dia bisa berikan. Dunia tidak bisa berikan sama kita damai sejahtera karena dia tidak punya. Tapi Yesus bilang damai sejahteraku aku berikan karena dia punya. Karena dia sumber damai sejahtera. Karena itu Yesus bilang apa? Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai itu bukan semua dalam keadaan aman, nyaman, damai. Damai sejahtera tidak seperti itu. Saat ada konflik, saat ada tekanan, saat ada masalah kita bisa tidur tenang, itu damai. Satu kali saudaraku ada lomba kompetisi final dalam satu lomba lukisan ya dengan tema damai. Yang satu orang itu suka melukis dengan cat air atau cat warna. Yang satunya lagi pakai sketch, pakai pensil. Nah yang melukis pakai cat air ini dengan warna-warna yang menarik, saudaraku, dilukislah itu pegunungan, ada danaunya, di situ ada sawah, di situ ada petani, di situ orang-orang lagi kongko-kongko, lagi ngobrol di situ, menikmati karena tenang, damai. Tapi di satu pelukis yang lain yang melukis pakai sketch, pakai pensil, itu dia melukis waktu ada perang, saudaraku. Wah, perang lagi ada, kemudian ada bom, ya, kemudian ada tembak-tembakan di situ, ada pohon-pohon itu lagi pada hangus semua, terbakar dengan api, api sedang menyala-nyala. Tapi di ujung di bawah kanan lukisan itu dia gambar seorang bapak tua yang dia bisa tidur dengan nyenyak dengan bantal batu. Jurinya kemudian bilang begini, kamu memangnya enggak tahu toh? Temanya kan damai. Lah kenapa kamu lukisnya perang? Si pelukis itu bilang begini, Pak Juri, kalau damai model yang tadi itu mah biasa, semua ya bisa damai. Tapi justru damai itu saat ada gejolak.
Saat ada perang tuh lihat tuh ada bapak bisa tidur. Nah itulah damai. Makanya saya kasih tulisan di situ temanya damai sejati. Ya. Saudara, saya mau tanya sama saudara, mau tunggu semua tenang baru damai? Itu tidak ada dalam dunia ini, adanya di lukisan. Dunia ini penuh dengan ketakutan, ketegangan, kegelisahan. Tapi kalau saudara punya Tuhan, sumber pengharapan, engkau tetap damai. Amin. Duit mepet, damai enggak? Damai. Makan apa besok ya? Tenang, bisa tidur. Itu damai. Yang ketiga terakhir, dampak daripada kita punya pengharapan dalam Tuhan, sukacita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara banyak orang susah bersukacita. Coba kanan kirinya, wajahnya coba merengut atau wajah bersukacita. Sukacita itu kelihatan loh. Ya, biar gigi enggak rata tetap bisa senyum. Biar masih banyak utang, masih bisa senyum. Masih sakit, masih bisa senyum. Apalagi sakit gigi. Masih bisa senyum karena ada sukacita. Saya banyak melihat ya anak-anak muda ya. Harusnya kan wajahnya itu wajah yang gimana gitu ya, penuh sukacita, semangat. Tapi malah saya banyak lihat sekarang banyak anak muda itu tampangnya boros-boros, saudaraku. Ya. Bahkan saudaraku, saya banyak melihat anak-anak muda sekarang ya itu didempul. Coba kalau Anda pergi ke perawatan mana gitu ya. Nah, coba lihat di sana. Itu anak belasan tahun loh yang masuk ke sana. Anak-anak kecil-kecil. Belum punya hasil, dirawat itu. Tapi wajahnya masih suntuk, saudaraku. Coba bilang, lihat lagi sebelahnya. Mana wajah sukacita atau wajah suntuk? Boros mukanya. Nah, kalau orang berharap di dalam Tuhan, dia tetap bisa punya sukacita walau punya tantangan. Amin, saudaraku, ada sukacita. Karena sukacita itu sumber kekuatan kita. Nahum berkata begitu. Filipi pasal 4 ayat 4, Rasul Paulus berkata apa? Ya, ini sebagai ayat-ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 4 ya. Coba Mas Adit bacakan. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Ketika Rasul Paulus berkata ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu bukan saat Rasul Paulus keadaan nyaman. Lagi dia ada di istana Roma, enggak. Justru saat dia ada di penjara karena dia menyebarkan, dia memberitakan Injil. Dia ditangkap, masuk penjara, dia disiksa. Tapi dia bisa berkata ini, bersukacitalah senantiasa, selalu, kata senantiasa. Bahkan sekali lagi dia berkata apa? Bersukacitalah. Kondisi di luar tidak nyaman buat Rasul Paulus. Di penjara kan tidak nyaman, saudaraku. Tidak enak. Apalagi bukan karena dia salah loh, dia di penjara. Karena dia memberitakan Injil Tuhan. Dia tidak komplain sama Tuhan. Tapi dia bisa berkata bersukacitalah. Kenapa? Sukacita bukan dari luar. Mau luar keadaan apapun, dia tetap bisa bersukacita karena dia ngerti pengharapannya sama Tuhan. Dia punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Doa, pujian, penyembahan, baca firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, miliki terus pengharapan dalam Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah. Di satu acara Kick Andy, dalam episode menolak menyerah, ada satu tayangan dari satu narasumber yang menuturkan kisah dalam kehidupannya. Orang ini bernama Tommy Wong. Anda bisa klik ya nama ini. Tommy Wong itu mengungkapkan, satu kali saudaraku, dia sejak usia kecil, orang tuanya yaitu papahnya meninggal dunia. Nah, ketika papahnya meninggal dunia, maka mulai terjadi konflik, perebutan warisan dalam keluarga bisnis papahnya. Pamannya ya nggak terima kalau semuanya jatuh ke generasi dari papahnya Tommy Wong. Sempat dia diancam mau dibunuh, kemudian dia lari dan jadi anak jalanan di Surabaya. Dan kemudian saudaraku, mamahnya dia juga sakit karena stres. Mereka harus hidup ya dengan keadaan seperti itu. Singkat kata kemudian dia pergi
merantau ke Jakarta. Nah di Jakarta dia kerja apa saja, karena dia sudah ngelamar sini, ngelamar sana, enggak diterima. Jadi dia kerja apapun dia lakukan untuk dia bisa hidup. Tapi dia tetap punya pengharapan sama Tuhan. Dia anak Tuhan. Satu kali saudaraku dia ketemu satu orang. Dan satu orang ini bilang, tak kasih kamu handphone, gawai atau apa ya, gadget gitu ya, kamu jualin nih. Tak kasih 10, nah dalam tempo sekian hari kamu bisa bantu jualin. Kalau kamu enggak bisa jualin, tak stop, aku enggak akan kasih kamu kepercayaan lagi. Wah dia semangat. Dan akhirnya dia menjadi pekerja yang luar biasa sampai dia ada di level manajer. Tetapi kemudian ketika kerusuhan Mei 1998, bisnisnya jadi hancur karena dia kehilangan pekerjaan. Tetapi saudaraku, berbekal dengan bisnis yang lama itu, dia punya keyakinan untuk merintis bisnis yang baru, ya. Dan dia merintis kembali, akhirnya dia menjadi distributor. Salah satu gawai terkenal di dunia ini, dari Korea atau dari mana, saya lupa itu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Usahanya mengembang pesat luar biasa. Nah karena usahanya berkembang luar biasa, kemudian Tommy Wong ini cari mitra. Cari temen gitu loh, supaya bisnisnya kan bisa lebih mengembang. Nah ketika dia cari mitra dan kemudian sekian lama, sekitar 2 atau 3 tahun mereka bermitra. Bagus sih tadinya. Dan dia percaya banget ini sama mitra bisnisnya, dia percayakan semuanya. Tetapi saudaraku, itulah awal keterpurukan dia yang lebih hebat. Lantaran dia percaya sepenuhnya kepada mitra bisnisnya itu, maka satu kali mitra bisnisnya ini bawa kabur seluruh aset Tommy Wong. Sampai akhirnya Tommy Wong ini meninggalkan hutang puluhan miliar pada supplier dan dia terancam di penjara. Dia sudah hopeless, dia mengaku, saya sudah down, saya harusnya itu bangkit, cepat bisa bangkit sebagai pengusaha, tapi waktu itu saya sudah sepertinya tidak punya pengharapan. Dia sempat frustasi saudaraku, kalau dia berdiri begini, tiba-tiba dia rasa pengen jatuh. Bahkan dalam kesaksian ya, di Debbie sama Daniel siapa itu ya, ada podcastnya itu, kemarin semalam saya lihat itu, Tommy Wong cerita bahwa ketika dia mengamati, karena bisnisnya yang nipu dia itu bawa lari itu tepat di depannya dia. Jadi depan-depanan gitu. Begitu dia lihat itu dia bisa ngucur di sini nih mimisen. Saking stresnya dia, keluar darah. Sampai karyawannya bilang, "Udah Pak, Bapak pergi aja. Jangan liatin terus." Dan saudaraku, dari sekian ratus orang karyawan hanya tinggal 5 loh. 5 ini pun enggak mau mundur karena mereka bilang, "Aku enggak mau ninggalin Bapak karena dulu Bapak angkat saya. Lalu sekarang Bapak enggak bisa gaji saya tetap mau untuk mengabdi, kerja sama Bapak. Masalah gaji bisa dipikir nanti." Dan apa yang terjadi saudaraku? Satu malam, Tommy Wong dia berkata begini, "Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus bangkit, aku harus punya pengharapan lagi sama Tuhan." Dan dia berlutut sama Tuhan, dia pakai lututnya ini, dia berlutut sujud. Dan dia berkata, "Tuhan," dia angkat tangannya. Itu adalah rumusnya Pak Nahason. Ketika kita angkat tangan, Tuhan apa Pak? Turun tangan. Dan dia bilang, "Tuhan, kalau Tuhan mau lakukan sesuatu buat aku, lakukan aja Tuhan. Mati aja saya siap Tuhan." Tapi di situ Tuhan kerja saudaraku. Singkat kata, dengan mengandalkan sisa-sisa aset yang dia masih miliki, dia perlahan-lahan dia bisa melunasi hutangnya. Dia bisa sih nggak bisa melunasi hutangnya, wong yang bawa lari temennya. Tapi dia berkata, "Aku menjaga nama baik." Nama baik itu lebih berharga dari apapun. Dan sekarang asetnya lebih daripada yang sudah dibawa lari sama temannya. Dan dia berkata, selain harus punya mental teguh, kuat, orang harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengan begitu segala kesulitan bisa kita atasi bersama dengan Tuhan. Orang dunia dengan kita bisa menghadapi masalah sama, tapi mereka menghadapi dengan kekuatan sendiri.
Tapi kita tidak sendiri, ada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus selalu ada buat kita. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Pengharapan kita dibangun di atas apa? Iman kepada Kristus dan terus sabar menantikan waktu Tuhan. Maka apa? Kekuatan baru. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita Tuhan membuat kita bisa apa? Melewati kesulitan dengan penuh kemenangan. Soli Deo Gloria, segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk menerima korban tubuh dan darah Yesus. Ini bukti nyata Tuhan mengasihi kita. Engkau tidak sendiri menjalani hari-harimu. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Karena itu terus andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sandaranmu jangan kepada dunia ini, jangan dengan kekayaanmu, jangan dengan kepintaranmu, kedudukan, apapun. Sandaranmu hanya kepada Tuhan. Sandaranmu kepada dunia bisa berubah dan akan bisa mengecewakan engkau. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini saudaraku minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau sudah menyandarkan pengharapanmu bukan kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau engkau suka ngomel, suka komplain, suka bersungut-sungut, engkau tidak bisa jaga imanmu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau engkau seringkali tidak bisa sabar, suka gerusa-gerusu, suka marah-marah, meledak-ledak emosimu. Minta ampun sama Tuhan. Kalau hatimu hari ini mengalami kesedihan, engkau lonely, merasa sendirian, minta sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun dalam hidupmu. Engkau yang hari ini lelah, lesu dengan tekanan yang ada, mungkin dalam pekerjaanmu, dalam keluarga, dalam apapun, harapkan Tuhan lebih lagi. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam dirimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Dari atas katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku
Biarkan kami semua tenggelam dalam firman-Mu dan iman kami muncul di tengah keadaan-keadaan yang tidak baik, sehingga keadaan tidak baik menjadi baik di dalam Tuhan. Damai sejahtera jangan sampai hilang di hati kami. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi damai sejahtera Tuhan senantiasa ada dalam hati kami. Kira bakata kara kasih kira kata kara bakala, kina bakala kata kara bakala. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk mempersiapkan kita semua untuk terima tubuh dan darah Kristus. Mari silakan maju ke depan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kekuatan kami hanya dengan Engkau. Kami mengandalkan Engkau segala sesuatu. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kekuatan baru, damai sejahtera baru. Hari ini kami percaya akan turun ketika kami makan tubuh dan darah Yesus. Dan kami lebih daripada itu percaya Tuhan bahwa kuasa tubuh dan darah Yesus begitu ajaib. Kuasa tubuh darah Yesus begitu ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan kami. Kau sanggup memulihkan kami. Kau sanggup untuk merubah keadaan-keadaan kami yang tidak baik menjadi baik di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari silakan saudara duduk. Puji Tuhan, haleluya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menerkam. Aku berseru, ya Tuhan, ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Hari esok jalan Tuhan, jalan jalanku, jangan bimbang, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Jemaat saja dengan pujian. Ada waktu, ayo jemaat, di hidupku, pencobaan berat. Silakan saudara berdiri bersama. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, bukan jalanmu, bukan jalanmu. Jangan bimbang ataupun ragu.
bersama akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Saudara makan tanpa mengakui dan percaya tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, engkau akan terima kutuk oleh Tuhan. Jadi persyaratan utama kita makan tubuh darah Yesus, kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Dan hari ini tubuh dan darah Yesus yang kita ada di depan kita nikmati bersama kasih Tuhan. Sehingga menjadi kekuatan baru dalam hidup kita, ya. Kita bersyukur. Mari kita sembah kuraba kata kara kata kata. Kina masih kina mukurama kalama kasih. Kina rala mala 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 masih. Kina rala mala 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 mala. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Kita pegang roti. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah roti yang padanya kita pecahkan, kita bagikan, bukankah semuanya itu hanya di dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, makanlah dengan percaya dalam nama Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang, ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Wanita saja, jalan Tuhan. Tahun ini juga saya percaya akan ada kuasa mujizat yang nyata. Yes. Kau yang belum punya rumah, Tuhan akan berkati dengan sebuah rumah. Dengan iman kita melangkah. Kau yang belum punya jodoh, Tuhan akan berikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Amin. Asal kita percaya, tidak bimbang. Kita yakin Tuhan mampu membuat itu semua. Dengar firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat GBI Bait Kudus, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita naikkan ucapan syukur, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, yaitu di dalam darahnya Tuhan Yesus? Yang percaya katakan, Amin. yang percaya katakan, Amin. mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Jalan Tuhan, jemaat saja naikkan. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada waktu, semua katakan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, Bukan jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua pria saja katakan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, wanita menyembah, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, semua jadikan semua indah pada waktunya. kita ada pada kekekalan dan kita ada pada waktunya Tuhan. Siapa yang percaya? Kita ada pada waktunya Tuhan. Yes. Ya, engkau ada pada waktunya Tuhan. Sebelah barat, siapa yang percaya bahwa kita ada di dalam waktunya Tuhan? Bapa, dalam nama Yesus, sepenuhnya kami mempercayakan hidup dalam tangan-Mu. Tidak sedikit pun hati kami goyah dengan kehidupan persoalan masalah. Kami tetap gandol Gusti. Percaya Tuhan. Yes. Dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Siapa yang Amin. percaya bahwa Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, angkat tangan, angkat tangan. Dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan tepat God. pada waktunya. Haleluya. Dia tidak pernah terlambat, tetapi dia tidak terlalu cepat. Dia akan menolong kita. Amin. Terima kasih, kami bersyukur. Lihat jemaat-Mu Tuhan bersyukur. Bersyukur. Pertolongan-Mu Tuhan luar biasa. Amin. Baik Engkau sudah menyertai kami waktu yang lalu. Waktu di depan yang kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami percaya ada pertolongan Tuhan. Amin. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Mari semua kita mengucap syukur. Mengucap syukur adalah yang terbaik dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami mendapat kekuatan baru dari firman-Mu dan hari ini
kami telah diperbarui hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan selalu baru bagi kami. Siapa yang percaya mujizat Tuhan selalu baru? Amin. Ya, yes. Engkau berkata, aku percaya mujizat-Mu Tuhan yang selalu baru, selalu baru, selalu baru buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, Amin. mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Silakan saudara duduk, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, sebelum ibadah ini nanti diakhiri, kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa mempersiapkan persembahan yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing di kotak persembahan yang ada, dan seusai ibadah nanti kita bisa memberikan persembahan aksi 2000 di depan, dan itu sudah menjadi berkat bagi jemaat, juga menjadi berkat bagi lingkungan gereja. Kita bertemu kembali untuk ibadah yang akan datang 12 Januari 2025 jam 7 pagi dan jam 5 sore. Sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa mengucap syukur. Mari kita bawa amplop persembahan di sebelah tangan kanan kita. Kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan. Ini setiap berkat yang kami terima dari Engkau Tuhan, dan kami mau mempersembahkannya dengan ketulusan hati. Apapun yang Tuhan percayakan atas kami, biarlah kami mempertanggungjawabkan untuk mengelola dengan bijak, dan kami pun bisa mengembalikan setiap berkat itu untuk pelayanan kami bersama di tempat ini. Dan anugerah-Mu terus berlimpah atas jemaat Bait Kudus dan atas pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, inilah persembahan yang kami tabur dengan penuh sukacita, dan kami landasi dari satu ayat firman-Mu yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan syukur ini. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Minyak urapan, kuasa Tuhan bekerja, saya percaya
di tengah-tengah ibadah kita mendoakan khusus untuk minyak urapan, supaya jemaat yang menggunakan, jemaat yang percaya, dan mereka mempercayakan kebenaran Tuhan dalam firman Tuhan, bahwa minyak urapan bekerja untuk menyembuhkan kita semua. Amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkati minyak urapan ini. Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang memakai dan menggunakan. Dengan mengolesi minyak, kami percaya kuasa iblis ditaklukkan dan mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata dan pertolongan-Mu nyata atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Mari kita satukan doa untuk hambanya Pak Henry yang sudah melayani kita. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Henry, Tuhan tambahkan kesehatan, Tuhan tambahkan sukacita, Amin. Tuhan tambahkan kehidupannya segala keberhasilan, Tuhan terus memberkati kehidupan hamba-Mu Thea dengan kondisinya semakin baik, semakin sehat, semakin diberkati oleh Tuhan. Juga Bu Retno Tuhan pakai dalam segala hal, sehingga keluarga ini semakin diberkati untuk menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah dengan hamba-Mu Bapak Budi Maulana. Tuhan, Kau sekian tahun Tuhan Kau pakai dan Kau berkati, dan Tuhan tetap memberikan kemampuan, kesehatan dalam Tuhan, dan Tuhan terus memberkati kehidupannya. Ya Tuhan, kami percaya apapun yang hari ini dimintakan kepada Tuhan dan bersyukur atas segala sesuatu. Kami percaya ada mujizat dari Tuhan diberikan pada hamba-Mu Bapak Budi Maulana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan nyata atas kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati kita. Perjalanan hidup kita akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan takut, jangan gentar, Tuhan bersama dengan kita. Segala sesuatu yang kita akan hadapi, kita pasti menjadi pemenang-pemenang, karena kita lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.